Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak juga ibu-ibu yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya akan menyampaikan salah satu program Agrikultur Monitoring System ataupun ACMS yang pada kesempatan hari ini akan mencoba yang bertema yaitu sadar risiko dalam rangka meningkatkan awareness kita terhadap risiko dalam pekerjaan sehari-hari, karena kerja itu bukan hanya tentang hasil tapi juga bagaimana kita mengelola risiko dengan tepat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membangun mindset sadar risiko agar lebih sigap, tepat, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Budaya sadar risiko atau risk aware culture adalah pola pikir dan perilaku kolektif di seluruh tingkat organisasi yang mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam setiap pengambilan keputusan dan aktivitas kerja. Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 2 MBU 03/2023, sistem manajemen risiko dibangun dengan tujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai seluruh BUMN. Model 3 lini atau 3 lines model merupakan model yang diwajibkan untuk diterapkan oleh BUMN dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang pertama, lini pertama yaitu unit pemilik risiko yang langsung mengidentifikasi dan mengelola. Kedua, lini kedua yaitu fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau, dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Yang ketiga yaitu lini ketiga, fungsi audit intern yang merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko secara efektif oleh perusahaan. Penetapan konteks merupakan fondasi dalam proses identifikasi risiko karena memberikan pemahaman tentang lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sasaran. Dengan konteks yang jelas, risiko dapat diidentifikasi secara spesifik, relevan, dan signifikan terhadap sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Proses identifikasi risiko terdiri dari pertama, kategori dan jenis risiko, yaitu untuk memudahkan identifikasi dan analisis risiko serta prioritas tindakan yang diperlukan. Yang kedua, peristiwa risiko atau kejadian ataupun situasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian target. Ketiga, penyebab risiko, faktor atau kondisi yang dapat memicu terjadinya peristiwa risiko. Yang keempat, dampak atau konsekuensi juga efek yang ditimbulkan oleh terjadinya peristiwa risiko tersebut. Kelima, pengendalian yang telah dilakukan atau tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi juga mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Terakhir, penilaian efektivitas pengendalian atau proses evaluasi untuk menentukan pengendalian yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, perencanaan peningkatan produksi teh melalui program intensifikasi kebun dan perluasan area tanam. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan mengalami ataupun menghadapi berbagai ketidakpastian seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, gangguan operasional, dan risiko sosial. Seperti dalam pelayaran, perusahaan tidak dapat mengendalikan arah dan kekuatan angin berupa kondisi eksternal tersebut. Namun dengan penerapan manajemen risiko yang efektif,
Perusahaan dapat menyesuaikan strategi agar tujuan peningkatan produksi dan keuntungan telah tercapai. Contoh identifikasi resikonya. Yang pertama itu peristiwa risiko yang terdiri dari risiko agroklimat atau penyebab fenomena iklim ekstrim yang berdampak pada serangan hama penyakit tanaman serta kualitas pucuk menurun. Keduanya risiko fluktuasi pasar, penyebab ketidakseimbangan suplai serta regulasi negara tujuan yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan serta produk tidak memenuhi standar. Penyebab risikonya kita identifikasi, yaitu dapat bersumber dari sisi manusia, jaringan sistem atau sumber lain yang berpotensi memicu terjadinya risiko. Penyebab risiko merupakan kondisi yang terjadi saat dilakukan identifikasi risiko. Dampak risikonya yaitu dampak risiko kualitatif bagi unit kerja profit generator dihitung sebesar potensi penurunan laba yang hilang. Jika risiko terjadi dapat menggunakan pendekatan gross profit revenue dikalikan profit margin. Yang keduanya dampak risiko kuantitatif. Untuk risiko kualitatif yang sulit menentukan dampak kuantitatifnya dihitung skor risiko serta nilai dampak. Skor risiko diperoleh dari penilaian skala dampak dikali dengan 1% dari batasan risiko yang ditetapkan. Keempatnya, evaluasi risiko. Existing kontrolnya mengacu pada langkah-langkah, prosedur, atau mekanisme yang sudah ditetapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya. Yang terakhir, penilaian efektivitas kontrolnya, yaitu mengukur sejauh mana kontrol existing efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ataupun juga dampaknya. Itu merupakan salah satu contoh yang dapat saya kemukakan di sini. Yang bukan kemungkinan lagi, pasti itu banyak peristiwa ataupun risiko-risiko yang terjadi dalam pekerjaan kita sehari-hari, yang semoga kita dapat mengidentifikasi risiko serta menjadikan satu evaluasi sehingga dapat ditemukan solusi ataupun risiko itu sedini mungkin atau sekecil mungkin terjadinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.